Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang Jepang. Tapi sebelumnya ada beberapa pesan yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama tentang persebaran pandemi COVID-19. Ibu dengar ini untuk wilayah Pabuaran, Bojonggede ini banyak anak-anak sekolah, usia sekolah itu yang terkena COVID. Nah, kalian Ibu harap untuk waspada, selalu menggunakan protokol kesehatan setiap kemana-mana. Artinya kalian menggunakan masker, kemudian cuci tangan, tidak bergerombol, tidak berkerumun. Ya, ini diharapkan akan mengurangi penularan atau penyebaran COVID-19, dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan menyampaikan yang kemarin, pembahasan kemarin untuk benua sudah selesai. Ini ada beberapa negara yang akan dibahas di materi kelas 9. Yang pertama adalah Jepang, ya. Jepang. Ibu akan menyampaikan, kamu lihat halaman 11 tentang Jepang, negara Jepang. Negara Jepang sendiri ini adalah negara yang tidak asing untuk kalian, ya, untuk kita semua di dunia. Jepang sebagai negara yang terkenal dengan kebudayaannya, itu adalah negara Jepang. Negara Jepang terdiri dari beberapa kepulauan. Ada di sini ada 4 kepulauan, yaitu ada Hokkaido, kemudian ada Honshu, kemudian ada Shikoku, dan kemudian ada Kyushu. Ini adalah negara Jepang yang mempunyai 4 kepulauan di negaranya. Tapi kepulauan yang besar adalah Hokkaido dan Honshu, ya. Jepang sendiri ini merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-10, ya, peringkat ke-10, yaitu 128 juta jiwa. Ini penduduk Jepang. Ini menurut penghitungan sensus, ya, artinya dunia dia peringkat ke-10. Ibu kota Jepang sendiri adalah Tokyo. Ya, kalian harus tahu bahwa negara Jepang merupakan negara maju, ya, di kawasan Asia. Ini Jepang terkenal dengan industri besarnya, ya, terutama industri motor dan mobil. Kemudian berikutnya, Jepang ini sendiri merupakan negara dengan iklim 4 musim, ya, 4 musim. Ada musim dingin, semi, kemudian musim semi dingin, ada musim gugur, dan musim panas. Ini adalah Jepang, ya, mempunyai 4 musim. Curah hujan Jepang berkisar antara 840 sampai 3050 mm per tahun. Ya, ini Jepang terkenal dengan musim gugurnya dan musim seminya. Karena ketika musim gugur dan musim semi, ini bunga sakura akan bagus, ya, pemandangannya, daun-daunnya akan gugur. Kemudian ketika musim semi akan berbunga. Kemudian ada bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi.
Jepang itu wilayahnya 30% itu adalah daratan. Jadi 70%-nya itu adalah wilayah perairan. Ya, kemudian secara geologi Jepang itu adalah terletak daerahnya merupakan daerah cincin api atau ring of fire. Ya, ring of fire ini merupakan daerah yang banyak gunung api. Ya, gunung api. Nah, ini Jepang karena banyak gunung api, ini merupakan negara yang sering sekali terjadi gempa. Ya, ini gempa. Sering sekali gempa karena apa? Daerahnya, wilayahnya tertutup lapisan vulkanik. Ini daerah Ring of Fire. Ini terjadi tumbukan antara lempeng benua Asia ya dengan lempeng Samudra Pasifik. Ini terjadi gempa. Makanya Jepang ini ketika Indonesia di daerah Jogja terjadi gempa, Jepang memberikan sumbangsihnya ya berupa cara atau berupa ilmu ya yang membuat cara membuat rumah tahan gempa. Yaitu di Jogja ada. Kemudian Jepang ini memiliki sumber daya mineral yang terbatas. Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Tapi walaupun secara geologi Jepang tidak beruntung karena memiliki sumber daya alam yang sedikit, tapi secara industri ini dan sumber daya manusianya itu sangat bagus. Ya, Jepang ini sangat terkenal dengan loyalitas yang tinggi. Orangnya ini tidak mudah menyerah dan orangnya ini sehat-sehat. Ya. Kemudian gunung yang terkenal di Jepang itu adalah Gunung Fuji. Ya, kalau kalian sering nonton Doraemon itu ada. Ya, Gunung Fuji. Berikutnya, flora dan fauna. Flora dan fauna. Floranya di Jepang itu terkenal adalah bunga sakura. Sedangkan faunanya banyak ya, tidak hanya bunga sakura saja, tetapi lambang dari Jepang itu bunga sakura iniannya ya, yang terkenalnya. Kemudian faunanya, fauna ini banyak, ada babi hutan, monyet, serigala, rusa, kemudian ada panda. Tapi yang terkenal yaitu adalah daerah untuk bunga-bunganya ya, untuk hewannya ini ada monyet, serigala, dan rusa. Ya, ini untuk faunanya. Jadi daerah Jepang, negara Jepang ini tidak mempunyai khusus ya ciri khusus untuk faunanya. Tapi seperti Australia kan ada kanguru. Tapi untuk Jepang ini umum ya, babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Kemudian kondisi penduduk. Kondisi penduduk. Jepang sendiri merupakan penduduk tadi ya 10 besar negara yang mempunyai penduduk terbesar. Nah, ini menurut WPDS tahun 2015 Jepang itu ada 126,9 juta jiwa penduduknya. Walaupun banyak, pertumbuhan penduduknya itu min 0,1%. Nah, jadi pertumbuhan penduduknya itu kecil. Ya.
pertumbuhan penduduk kan dihitung begini. Ada yang namanya natalitas, kemudian ada yang namanya mortalitas. Natalitas itu adalah kelahiran. Kemudian ada mortalitas, itu kematian. Di Jepang kelahirannya 0, min. Begitu juga kematiannya, ya. 0,1%, kelahirannya sedikit, ya. Kemudian setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk, kematiannya entah itu tidak melahirkan, ya, artinya tidak ada kelahiran, kemudian kematian tetap ada. Nah, inilah yang menyebabkan Jepang penduduknya sedikit, ya. Artinya pertumbuhan penduduknya itu min. Jepang penduduknya ini banyak sekali bekerja di sektor pertanian, ya, pertanian, tapi pertanian yang modern, ya, modern. Jepang juga ini merupakan negara industri, ya, industri terbesar. Banyak sektornya itu industrinya untuk mobil, motor, peralatan-peralatan besar, kemudian baja, ya. Salah satu ciri sebuah negara maju adalah tingkat atau taraf hidup orang-orang ini, penduduknya, ya, ini tinggi. Pendapatan per kapitanya tinggi, kemudian angka harapan hidup tinggi, ya, harapan hidup tinggi. Ini adalah ciri dari negara maju. Nah, semua ini ada di Jepang, ya, ada pada negara Jepang. Makanya negara Jepang merupakan negara maju. Ini yang hari ini kita pelajari, yaitu Jepang merupakan negara maju, ya. Kita membahas tentang penduduk, kemudian keadaan penduduk, ya, kemudian ada flora dan fauna, ada geologi, kemudian iklim, bentuk muka bumi, dan lokasi. Ini adalah sebagian kecil, ya, yang kita bahas tentang negara Jepang. Mudah-mudahan hari ini ada yang bermanfaat, ya. Ibu akan bahas tentang, kemudian kita lanjutkan tentang Amerika Serikat. Tapi sebelum Ibu lanjutkan tentang Amerika Serikat, di minggu depan kalian Ibu beri materi tugas, ya. Ini untuk pembahasan Amerika Serikat minggu depan. Kamu tulislah negara bagian di Amerika Serikat, ya. Negara bagiannya itu apa aja di Amerika. Kalian bisa tulis. Nah, minggu depan kita bahas. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang Ibu sampaikan di depan tadi tolong diperhatikan. Tetap menjaga kesehatan, kemudian protokol kesehatannya tetap dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.